Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang perbandingan berbalik nilai. Seperti apa ya pembahasannya? Jangan lupa tonton terus video ini dan klik tombol subscribe-nya biar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari dengan 24 pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 20 hari, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, di sini soal ini merupakan salah satu contoh dari soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa ini kita sebut berbalik nilai? Karena di sini kan perbandingannya 40 hari itu akan selesai dikerjakan oleh 24 pekerja. Kalau misalkan ini harus selesai dalam waktu 20 hari, otomatis pekerjaannya kan harus lebih banyak agar pekerjaan itu cepat selesai. Nah, kalau di sini turun atau semakin kecil, jadi yang sini harus semakin besar. Jadi ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita langsung saja kerjakan. Ini soal paling basic atau paling dasar ya. Jadi untuk mengetahui ini kita misalkan X. Jadi kita ulangi lagi tadi 40 hari itu 24 pekerja. Kalau misalkan hanya harus selesai dalam waktu 20 hari berapa pekerja? Kita tinggal operasikan saja. Ini dikali, kemudian ke sini dibagi. Nah, kenapa seperti ini? Ini dasarnya dari sini ya. Dasarnya itu dari 40 per 20 itu sama dengan dibalik X per 24. Kalau perbandingan senilai itu kan 40 per 20, 24 per X. Kalau perbandingan berbalik nilai, salah satunya dibalik. Jadi ini 40, 20, yang sini dibalik X per 24. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita tinggal ke sini kali, yang ini ke sini kali. Jadi 40 dikali 24 per 20 sama dengan X. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kalian langsung aja ini kali ke sini, kesininya dibagi. Jadi seperti ini, 40 dikali 24 dibagi 20 sama dengan X. Kita bagi, ini dibagi 20 dapat 1, dibagi 20 dapat 2. Berarti ini 2 dikali 24, 48 sama dengan X. Jadi total orang yang diperlukan untuk menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan dalam 20 hari itu 48 orang. Nah, sekarang yang ditanyakan tambahan pekerja. Jadi bukan total pekerjanya, tapi tambahannya. Tambahannya berarti 48 dikurang pekerja awalnya 24. Berarti sama dengan 24. Jadi tambahannya 24 orang. Jawaban yang betul yang D, 24 orang. Oke, kita langsung ke pembahasan atau contoh soal yang kedua ya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Proyek pengerjaan rumah direncanakan selesai dalam waktu 60 hari dengan 25 pekerja. Kita tulis dulu di sini 60 hari dengan 25 pekerja. Setelah 6 hari berjalan, proyek dihentikan selama 4 hari. Oke, dihentikan 4 hari, berarti sudah berjalan 4 hari ya. Jika kemampuan setiap pekerja sama, maka berapakah tambahan pekerja agar selesai tepat waktu? Oke, pertama, setelah 6 hari bekerja, berarti ini kan 6, sorry. Jadi setelah dikurangi 6, jadi ini masih berapa hari setelah berjalan 6 hari? Kan harusnya 60, sudah berjalan 6 hari, berarti ini masih 54. 54 hari itu akan selesai dengan 25 pekerja. Oke. Nah, kalau misalkan ini sampai sini, oke, jadi sampai sini kan 54 itu dengan 25 pekerja. Tapi ini dihentikan selama 4 hari. Dihentikan lagi 4 hari.
Nah, berarti kalau dihentikan 4 hari, sisanya berapa hari? Masih 50 hari. Nah, kalau misalkan 54 itu selesai dengan 25 orang. Tapi kalau misalkan waktunya cuma 50 hari, itu berapa orang? Kita misalkan X. Berarti kita tinggal operasikan dikali, dibagi. Oke, berarti ini 54 dikali 25 dibagi 50. Kita coret, ini dapat 1, dapat 2. Berarti 54 dibagi 2 berapa? 54 dibagi 2 27. Ya, jadi untuk total pekerjanya agar selesai dalam 50 hari itu 27 orang. Nah, berarti berapa tambahan pekerjanya? 27 dikurang 25 sama dengan berapa? 2. Jadi tambahan orangnya itu 2 orang yang E. Selain dengan cara tersebut, ada cara lain yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif jika kesusahan menggunakan cara ini. Caranya, bagaimana caranya? Kita asumsikan setiap harinya satu orang dapat menyelesaikan satu pekerjaan. Berarti jumlah pekerjaannya berapa? 60 dikali 25, ya kan? Kan satu orangnya itu kan dapat menyelesaikan satu pekerjaan dalam satu hari. Kalau misalkan 60 hari kan berarti satu orangnya 60 pekerjaan. Kalau 25 orang berarti totalnya adalah 60 dikali 25. Hasilnya berapa? 1.500 pekerjaan. Ini total pekerjaannya ya, pekerjaan apapun totalnya 1.500. Nah, kemudian sudah dikerjakan 6 hari, berarti 6 dikali 25 itu kan berarti 150. Berarti sudah selesai 150 pekerjaan. Berarti sisanya masih ada 1.350 pekerjaan. Nah, 1.350 pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu 50 hari. Berarti caranya bagaimana? Kita bagi 50 agar nanti kita dapatkan berapa total orangnya. Berarti 1.350 dibagi 50. Berapa? 2. 2 kali 50 100 dikurang 35 tambah 01. 350 dibagi 50 7. 7 kali 50 350. Nah, berarti hasilnya adalah 27. Berarti hasilnya 27 dikurang 25, hasilnya 2. Nah, itu cara lain yang bisa kalian gunakan untuk alternatif penyelesaian jika bingung dengan cara yang pertama. Semuanya tergantung dari teman-teman sendiri, apakah lebih mudah cara yang pertama atau yang kedua. Oke, selanjutnya kita coba untuk soal yang ketiga. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga. Suatu proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari dengan 20 pekerja. Setelah 4 hari berjalan, semua pekerja diliburkan selama 2 hari karena suatu hal, dan pekerja juga dikurangi 5 orang. Berapa lama keterlambatan pengerjaan proyek? Oke, ini soalnya lebih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, pertama kita tuliskan aja dulu ya. 10 pekerja 10 hari ya, 10 hari itu diselesaikan oleh 20 pekerja. Kemudian setelah 4 hari berjalan, berarti ini masih berapa hari? Dikurang 4 hari ya, masih ada 6 hari. 6 hari itu harus selesai dengan 20 orang ya. Karena sudah dikurangi 4 dengan kondisi normal tadi sesuai perencanaan, berarti masih 6 hari untuk 20 orang. Kemudian diliburkan 2 hari. Diliburkan 2 hari, berarti ini dikurangi 2. Oke, ini dikurang 2 pasif ya, jadi dikurangi 2 hari karena suatu hal, dan proyek pekerjanya dikurangi 5 orang. Pekerja kurangi 5 orang berarti ini masih 15 orang. Berapa lama keterlambatan proyek? Oke, nah kita langsung cari yang ini dulu.
ya. 6, 20, 15x. Tinggal ini dikali, ini dibagi. Oke, berarti kita tulis di sini 6 dikali 20, kemudian dibagi dengan 15. Kita bagi 3 dapat 5, bagi 3 dapat 2, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 4, sama dengan 8. Oke, berarti di sini akan selesai dalam waktu, ini harinya ya, 8 hari. Oke, berarti ini seharusnya 6 selesai dalam waktu 8 hari. Oke, berarti keterlambatannya, oke, selisihnya dulu kita hitung. 8 dikurang 6 berarti kan 2. Keterlambatan 2 hari. Kemudian ditambah lagi ini yang kita lingkari tadi. Tadi kan 2 hari pasif. Berarti dia kan juga terlambat 2 hari, mundur 2 hari. Berarti ini 2 hari yang pasif tadi ditambah dengan 2 hari akibat pengurangan pekerja. Jadi di sini ada 2 kasus. Yang pertama terlambat karena dikurangi karena libur 2 hari, kemudian terlambat lagi karena pekerjanya dikurangi, ya. Karena pekerjanya dikurangi terlambat lagi. Jadi total keterlambatannya ada 4 hari. Berarti jawaban yang sesuai yang A, 4 hari. Kalau misalkan dengan cara yang kedua, seperti apa teman-teman? Kalau misalkan dengan cara yang kedua, kita bisa langsung tuliskan saja di sini 10 dikali 20. Ini untuk total pekerjaannya. Berarti 200. Ada 200 pekerjaan. Oke. Kemudian yang sudah dikerjakan itu 4 hari ya. 4 hari berjalan berarti 4 dikali dengan berapa orang? 20 orang. 4 dengan 20 dikalikan berarti hasilnya 80. Dikurangkan berarti masih 120. Oke. Nah, ini sedikit berbeda karena di sini untuk pembaginya itu kita yang akan cari itu waktunya, bukan jumlah orangnya. Tetap saja kita tetap bagi 120. Kan kita bagi 15 orang kan, pekerjaan ini akan kita bagi ke 15 orang. Berarti dibagi 15. Ini dapatnya berapa? Dapatnya 8. 8 kali 15 80 sama 40 berarti 120. Nah, kita sudah dapatkan ini 8 hari. Keterlambatannya sama. Keterlambatannya berarti ini yang tadi 2 hari. 2 hari libur dan 8 kurangi 6 2 hari lagi akibat pengurangan karyawan. Oke, berarti totalnya 2 dan 2 hasilnya 4 hari. Oke, sampai sini teman-teman paham ya untuk konsep penyelesaiannya. Yang pertama harus dipahami adalah konteks dari soalnya, karena tentunya nanti bisa saja teman-teman mendapatkan contoh soal yang berbeda lagi modelnya. Jadi bisa jadi nanti yang ditanyakan berapa orangnya, atau bisa jadi ditanyakan berapa harinya, atau mungkin model-model soal yang lain, karena untuk variasi soal pasti akan kedepannya lebih banyak, karena kan di tahun-tahun sebelumnya sudah sering digunakan soal-soal yang misalkan contohnya seperti ini sudah muncul. Nah, kemungkinan di tahun ini itu tim penyusun soalnya akan lebih berkreasi dan lebih kreatif dalam pembuatan soal. Oke, jadi tetap terus belajar dan pahami konsepnya. Teman-teman pasti bisa untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, sampai sini terlebih dahulu untuk pembahasan perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa.